Halo Sobat EP, dalam video kali ini aku bakal bahas salah satu negara maju di dunia, yaitu adalah negara Jepang. Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional. Tetapi produktivitas di Jepang lebih rendah di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari 1960-an ke 1980-an, ekonomi Jepang merosot secara drastis pada awal 1990-an ketika ekonomi gelembung jatuh. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya. Meskipun prospek ekonomi Jepang jangka panjang masih bagus, tetapi sekarang dia berada dalam resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Harga saham dan properti tetap yang turun, menandai akhir dari ekonomi busa 1980-an. GDP nyata di Jepang tumbuh rata-rata sekitar 1% antara 1991 hingga 1998 dibandingkan dengan 1990-an yang sekitar 4%. Jepang telah kehilangan mahkotanya sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Posisi itu kini jatuh kepada Jerman. Sementara Jepang kini berada di posisi keempat. Jepang yang pernah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia melaporkan konstruksi selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan Jepang bisa mengalami resesi? Ini dia beberapa faktor yang mengacu penurunan ekonomi Jepang. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB. PDB Jepang sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang 2023, ekonomi sebenarnya tumbuh, namun mengalami kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Ekonomi turun 0,4% pada kuartal 4 2023 secara tahunan, setelah melaporkan kontraksi atau minus 3,3% pada kuartal ketiga di tahun 2023. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi di Jepang sepanjang 2023 sebenarnya bisa disebut relatif terkendali. Angka inflasi paling tinggi tercatat terjadi pada bulan April 2023 yang mencapai 3,5%. Sementara sepanjang awal tahun hingga kuartal ketiga, inflasi bergerak di rentang 3% sampai 3,5%. Di akhir tahun, inflasi Jepang turun di bawah 3%, yaitu sebesar 2,8% pada November dan 2,6% pada Desember. Dan untuk ketiga adalah konsumsi dalam negeri. Pengeluaran rumah tangga di Jepang menurun secara real sebesar 2,5% pada Desember 2023. Penurunan ini lebih buruk dari konsensus pasar yang menyatakan penurunan 2,1%. Sementara pada November, konsumsi rumah tangga di Jepang juga mengalami penurunan sebesar 2,9% yang menandai penurunan selama 10 bulan berturut-turut. Di Jepang, pengeluaran rumah tangga mengacu pada konsumsi untuk makanan, perumahan, utilitas, kesehatan, hingga rekreasi. Sebaliknya, tingkat tabungan rumah tangga di Jepang justru tumbuh pesat pada Desember 2023. Rata-rata masyarakat Jepang menyisihkan 60,30% pendapatannya untuk ditabungkan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari bulan November yang hanya 23,70% pendapatan masyarakat Jepang diubah menjadi tabungan. Sebagaimana diketahui, tabungan personal di Jepang rata-rata 13,16% sejak 1963. Sementara rekor tabungan tertinggi terjadi pada Juni 2020 ketika rata-rata Jepang
menabung 62,10% pendapatannya. Nah, faktor yang keempat adalah suku bunga BOJ atau Bank of Japan yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendeknya sebesar minus 0,1% pada akhir 2023. Kebijakan suku bunga negatif ini tetap dipertahankan hingga awal 2024. Selain itu semua, ada hal yang menarik mengenai ekonomi di Jepang. Bahwasanya Jepang pada saat ini mengalami krisis kependudukan, di mana penduduk di Jepang mayoritas adalah lansia, yang artinya penduduk produktif di Jepang lebih rendah. Hal itu dikarenakan adanya penduduk muda di Jepang yang mengalami depresi dan tekanan terhadap masa depan yang membuat mereka tidak tertarik untuk berkeluarga. Selain itu, tekanan kerja yang dibebankan bagi pekerja muda yang sangat berat, serta adanya senioritas dalam pekerjaan di Jepang yang masih berjalan, yang artinya sekeras apapun yang dikerjakan oleh pekerja muda, maka yang dapat kompensasi tetaplah pekerja senior. Hal tersebutlah yang membuat populasi penduduk produktif di Jepang mengalami penurunan. Nah, itu dia mengenai masalah dari penurunan yang ada di negara Jepang. Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton.